Ini pengasuh Yayasan Rumah Tahfidz Tajul Quran Pak, di sini Pak, di Padang. Kalau Buya Ikri, Syababul Quran Rumah Tahfidz Du'afa yang ada di Bukit Tinggi. Oke, Bapak Ibu, Bu, jadi kunci-kunci ini kau sampaikan bukan dari Kokolim Pak ya, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, nih 1994 Kokolim masuk Islam. Pas naik kelas 3 SMP. Lahir di Dumai, SD di Dumai, SMP di Dumai. Begitu tahun 1994 pas umur 15 tahun naik kelas 3 SMP, Dumai, Kokolim lari ke kota Duri. Kenapa di Duri? Masuk Islam diem-diem. Yang mengislamkan Kokolim adalah tokoh masyarakat, kiainya yang ada di Duri. Diislamkan pas tabligh akbar seperti ini Pak. Jamaahnya ribuan yang menyaksikan Bapak Ibu. Detik-detik Kokolim mau diislamkan, dipegang tangan kanan Kokolim, disyahadatkan. Ananda lim hai tai. Nah, bangga ketawa Pak. Itu nama asli Koko Pak. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Nama Cinanya lim hai. Nah, itu kan tai lagi Bapak Ibu kan. Nah, jangan dipanjang-panjangin Bu. Kokolim masih ingat Pak, nostalgia Kokolim 17 tahun yang lalu. Pertama kali Kokolim dinobatkan menjadi finalis Dai TPI tahun 2005. Jadi Kokolim ini Pak dibesarkan dari kontes audisi Dai tahun 2005. Dai TPI. TPI kini sudah berubah jadi NMC TV. TPI tahun 2005 mengadakan 3 kontes, Dai, KDI sama API. KDI kontes dangdut, TPI yang terkenal Nasar. Kalau pelawak Akademi Pelawak TPI yang terkenal Rina Nose dan Sule. Satu rating Pak, kita di Dai-nya. 20 finalis Dai TPI se-Indonesia tahun 2005. Putusan dari Jakarta namanya Zaki Mirza. Lai kenal Bapak Ibu? Kenal Bu? Di mana kenalannya Bu? Itu mah tahu bukan kenal Ibu, ya. Kalau kenal itu sudah pernah basuwo Bapak Ibu. Kini Bapak Ibu sama Kolim sudah kenal Pak, karena sudah pernah ketemu langsung. Apalagi nanti selesai foto-foto bersama Pak, semakin kenal lah Pak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Zaki Mirza utusan Jakarta, Kokolim ini Pak utusan dari Riau, membawa Kabupaten Bengkalis. Ketika menjadi finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005, Kokolim dapat undangan ceramahnya di Hong Kong. Buat 11.000 TKW di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya pastinya luar biasa. Seperti Buya Ikri tadi Pak. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Tram 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah Pak Bu, ya salam, Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai. Ananda Lim Hai Tai, iya Pak Kiai. Apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena triota, harta, tahta, dan wanita. Oh tidak Pak Kiai. Saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah. Nehi Pak Kiai. Baik kalau demikian, ikuti Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Kokolim kerepotan Pak. Asyhadu an la ilaha. Orang Tionghoa sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa. Ketika disyahadatkan menggunakan bahasa Arab, lidah Kokolim kerepotan. Diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ribuan jamaah mengatakan syah. Allahu Akbar. Syah jadi muslim, Islam habis sholat maghrib. Begitu syah jadi muslim Bapak Ibu, nama Kokolim diganti Pak, menjadi Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama muslim Koko. Tapi ketika dakwah di layar kaca, Kokolim mengenalkan nama Tionghoa. Lim itu marga Pak, bukan marga satwa. Lim Suliong, Lim Suiking itu marga Pak. Kalau orang Awak, orang Sumatera Barat, Sumatera Utara, margonya di akhir. Betul Pak? Baba-baba Caniago gitu Pak ya. Tapi kalau Tionghoa marganya di awal Pak.
Lim Sulyong, Lim Suking itu marga. Marganya marga Lim. Bia lebih akrab sama jamaah, Lim lebih senang dipanggil Koko. Koko itu abang. Uda, Aa. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar lebih senang dipanggil Aa Gim. Gimnyo Gimnastiar, Pak. Aa Gim dari Sunda, Jawa Barat. Koko Lim dari Tionghoa. Jadi Koko Lim artinya Uda Lim, Abang Lim, Mas Lim, Aa Lim, bukan Lim. Ini Koko Lim. Bapak Ibu, begitu disyaratkan, begitu sayang, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Begitu syah jadi muslim, balik ke Dumai, Pak. Begitu ke Dumai 3 bulan baru ketahuan masuk Islam, Bapak Ibu. Begitu ketahuan masuk Islam, bukan hanya marah, Bu, bukan hanya diusirkan. Kokolim, Bapak Kokolim bukan hanya marah, bukannya diusir, tapi diasingkan dari keluarga. Dikontak paman, bibi, om, tante, semua yang ada di Provinsi Riau. Dumai, Bengkalis, Duri, Tanjung Pinang, Pekanbaru sekitar, Bapak Ibu. Tahun 1995 belum ada Kepulauan Riau, Pak. Semuanya masih Riau, satu provinsi. Jangan terima yang namanya Koko Lim sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Islam. Lim, iya apa-apa. Lu orang oi dengar masuk Islam ya. Sudah kata bahasa Bapak Ibu, iya apa? Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar dari rumah. Bapak Ibu, ayah bunda, gara-gara Koko Lim mendalami agama Islam, Pak. Pengen cari apa, Bu? Cari ini, Pak. Coba pengen cari berkah. Koko Lim diasingkan dari keluarga, tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili. Apakah lantas Koko Lim putus asa kembali ke agama Buddha? Tidak, Bapak Ibu. Koko Lim punya prinsip. Koko Lim boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Koko Lim tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah, Pak. Ketika diasingkan, balik ke Duri. Ketika di Duri ketemu kiai besar, Pak, yang ada di Duri. Namanya Bapak Kiai Haji Ali Muhsin, pengasuh pondok pesantren Jabal Nur Riau. Siap, Pak. Kandis. Ketemu sama beliau, diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, langsung dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 Koko Lim selesai Sanawiyah. 1995 Koko Lim dialiyahkan. Di Sanawiyahkan, Pak, dari Dumai, Pak, pindah ke Sebanga, Pak. SMP YLP Mutiara. Setahun di sana, Bapak Ibu. Sebanga, Duri. 1995 selesai Sanawiyah, Koko Lim langsung dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jayanti Balaraja Banten, pesantren dari alumni Gontor almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari Paang Apoy Walid Ben. Kita sama-sama satu alma mater di pesantren Dar El Kolam, cabangnya Latansa Cipanas Banten. 1999 selesai aliyah. Koko Lim tak langsung kuliah, Bapak Ibu. Penasaran sama agama Islam, Pak. Terus meneliti tentang keberkahan. Berangkat lagi kemana? Ke Jawa Timur. Tepatnya di Malang, Jawa Timur. Ngapain sama Bapak Ibu? Koko Lim langsung pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Jadi Islam yang ke-5 tahun, Bapak Ibu, Koko Lim mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, barokah dari penelitiannya Koko Lim. Koko Lim punya teori, Pak. Teori ketika menghafal Al-Quran biar mudah. Apa yang awak hafal, apa yang awak baca, Bapak awak paham, Pak. Nah, Koko punya teori 5M. Itu 5M, Bapak Ibu. Nanti dapatkan di buku ini, Pak. Baca, Pak. Jadi kalau Bapak baca, nanti Bapak bisa baca Quran, bisa paham apa yang dibaca, Bapak Ibu. 5M, Pak. Nanti baca sini, Bapak Ibu, ya. Dapatkan buku ini, Pak. Nanti kalau kau sampaikan, waktu tak cukup. Dengan 5M tadi, alhamdulillah, dengan izin Allah, 1 tahun 8 bulan selesai 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wa hadza i'jazul Quran. Inilah salah satu kehebatan Al-Quran. Ya Rasul Koko Lim pribadi buktikan, Bapak Ibu, betul, Pak. Ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan Koko Lim, Pak. Yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran, Al-Quran itu bisa dihafal. Bapak Ibu, Bu, anak Koko Lim yang pertama Padusi, Pak, perempuan. Ya, Pak, ya. Tamat TK Al-Azhar Cibubur, Jakarta Timur, umur 6 tahun, Pak. Langsung Koko Lim bawa ke Jawa Tengah, Kudus. Pesantren khusus penghafal Quran anak-anak. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Al-Quran, bukan yang menghafal, Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau awak tak hafal Al-Quran, Pak, biar dapat pahala yang sama seperti baca orang yang hafal Al-Quran, Bapak sedekah Al-Quran, Pak.
Orang bisa hafal Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran gara-gara Quran yang kita wakafkan Bapak Ibu. Makanya Pak, pahalanya terus mengalir Pak sampai yaumul kiamah Bapak Ibu yang berbahagia. Setuju Pak? Bapak Ibu selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan. Tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis, beasiswa. Karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 selesai S1, dapat titel SQ, Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Jadi S2-nya selesai, dapat titel MAG, Master Alam Goib. Master Agama Bapak Ibu. Disetarakan Master of Art SQ dan MA. Jadi Jakarta Pak ada PTIQ. Jadi yang hafal Al-Quran gratis Pak. Kalau di Sumatera Barat itu ada STQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Kau ya alumni juga Buya Ikri Bu. Nah, Ustaz Ansor STQ juga. STQ Bu, Buya Ansor Bu. Ini pengasuh Yayasan Rumah Tahfidz Tajul Quran Pak di sini Pak, di Padang. Kalau Buya Ikri Syababul Quran Rumah Tahfidz Du'afa yang ada di Bukit Tinggi. Oke, Bapak Ibu, Bu. Jadi kunci-kunci ini kau sampaikan bukan dari Kokolim Pak ya, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun.